Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi bab nilai mutlak. Sebelumnya, perkenalkan, saya Halimatus Sa'diyah dan teman saya, Mas David Al. Langsung saja kita ke materi, yaitu nilai mutlak. Dalam matematika, khususnya dalam analisis, sering dinyatakan perbedaan nilai antara suatu bilangan dan bilangan nol, tanpa menghiraukan bilangan mana yang besar dan bilangan mana yang kecil. Di antara kedua bilangan tersebut yang diperhatikan yaitu perbedaan nilainya. Maksudnya, salah satu bilangan tersebut yaitu bilangan real, jarak suatu bilangan ke bilangan nol pada garis bilangan real. Hal ini menunjukkan bahwa jarak selalu bernilai positif. Definisi 2.7. Apabila A adalah bilangan real, maka yang disebut nilai mutlak dari A dan dinyatakan dengan nilai A yang diapit oleh dua garis tegak adalah bilangan yang ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama, nilai A jika A lebih dari sama dengan 0, yaitu suatu bilangan positif atau 0. Yang kedua, negatif A jika A kurang dari 0 atau suatu bilangan negatif. Berdasarkan definisi 2.7, berarti bahwa nilai mutlak bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri. Dan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Jadi, tidak mungkin nilai mutlak suatu bilangan bernilai negatif, tetapi mungkin saja bernilai 0. Kita lihat contoh 2.4. Nilai mutlak 3 sama dengan 3. Yang kedua, nilai mutlak 0 sama dengan 0. Yang ketiga, nilai mutlak min 5 sama dengan 5. Caranya hasilnya bisa 5, yaitu sama dengan min dalam kurung min 5. Maka min ketemu min plus sama dengan 5. Hasilnya 5. Misalkan A elemen R atau anggota himpunan bilangan real. Apabila A lebih dari 0, maka min A kurang dari 0. Sehingga menurut definisi, nilai mutlak min A sama dengan min dalam kurung min A sama dengan A sama dengan nilai mutlak A. Apabila A sama dengan 0, maka min A sama dengan 0. Itu tipe ya, itu sama dengan min A sama dengan 0, sehingga menurut definisi, nilai mutlak min A sama dengan 0 sama dengan nilai mutlak A. Apabila A kurang dari 0, maka min A lebih dari 0, sehingga menurut definisi, nilai mutlak min A sama dengan min A sama dengan nilai mutlak A. Yang kedua, misalkan A, B, elemen R, atau anggota himpunan bilangan real, maka apabila A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, maka AB lebih dari 0 dan nilai mutlak AB sama dengan A kali B, sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Selanjutnya, apabila A lebih dari 0 dan B kurang dari 0, maka AB kurang dari 0 dan nilai mutlak AB sama dengan min A kali B sama dengan A
dikali dalam kurung min B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Apabila A kurang dari 0 dan B kurang dari 0, maka AB kurang dari 0 dan nilai mutlak AB sama dengan min AB sama dengan dalam kurung min A dikali B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Apabila A kurang dari 0 dan B apabila A kurang dari 0 dan B kurang dari 0, maka AB lebih dari 0 dan nilai mutlak AB sama dengan dalam kurung min A dikali dalam kurung min B sama dengan AB sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Apabila A sama dengan 0, maka AB sama dengan 0 dan nilai mutlak AB sama dengan 0. Sama dengan 0, nilai mutlak dikali nilai mutlak AB sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Apabila B sama dengan 0, maka AB sama dengan 0 dan nilai mutlak AB sama dengan 0 sama dengan nilai mutlak dikali 0 sama dengan nilai mutlak dikali nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Yang ketiga, misalkan A, K elemen R, K lebih dari 0 dan nilai mutlak A kurang dari K. Jika A lebih dari sama dengan 0, maka min K kurang dari 0. Dan 0 kurang dari sama dengan A sama dengan nilai mutlak A kurang dari K. Jika A lebih dari 0, maka min A sama dengan nilai mutlak A kurang dari K, sehingga min K kurang dari A. A kurang dari 0 dan 0 kurang dari K. Jadi, untuk kedua kemungkinan itu berlaku hubungan min K kurang dari A dan A kurang dari K. Sebaliknya, misalkan A, K elemen R, K lebih dari 0 dan min K kurang dari A kurang dari K. Apabila A lebih dari sama dengan 0, maka min K kurang dari A sama dengan nilai mutlak A kurang dari K. Hubungan min K kurang dari A setara dengan K lebih dari min A. Apabila A kurang dari 0, maka nilai mutlak A sama dengan min A kurang dari K. Jadi, untuk kedua kemungkinan itu berlaku hubungan nilai mutlak A lebih dari K. Kesimpulannya, untuk K lebih dari 0 berlaku hubungan nilai mutlak A lebih dari K jika dan hanya jika min K lebih dari A dan jika dan hanya jika min K kurang dari A dan A kurang dari K. Misalkan K lebih dari 0 dan nilai mutlak A sama dengan K. Karena nilai mutlak 0 sama dengan 0, maka A tidak sama dengan 0. Jika A lebih dari 0, maka A sama dengan nilai mutlak A sama dengan K. Jika A lebih dari 0, maka min A sama dengan nilai mutlak A sama dengan K, sehingga A sama dengan min K. Jadi, untuk K lebih dari 0, berlaku hubungan nilai mutlak A lebih dari K. Nilai mutlak A kurang dari K jika dan hanya jika A sama dengan K atau A sama dengan min K. Yang keempat, ini lagi. Misalkan A elemen R, jika A
kurang dari 0, maka nilai mutlak A sama dengan min A lebih dari 0. Jika A lebih dari 0, maka nilai mutlak A sama dengan A lebih dari 0. Jadi, apabila nilai mutlak A sama dengan 0, maka A sama dengan 0. Sebaliknya, apabila A sama dengan 0, maka nilai mutlak A sama dengan A sama dengan 0. Jadi, nilai mutlak A sama dengan 0 jika dan hanya jika A sama dengan 0. Yang keempat, dapat dibuktikan bahwa untuk setiap A elemen R berlaku hubungan min nilai mutlak A kurang dari A dan A kurang dari nilai mutlak A. Hasil-hasil di atas kita rangkum sebagai teorema berikut ini, yaitu teorema 2.9. Yang pertama, nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak min A sama dengan nilai mutlak A untuk setiap A elemen R. Yang kedua, nilai mutlak AB sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B untuk setiap A, B, elemen R atau anggota himpunan bilangan real. Yang ketiga, untuk A lebih dari 0 dan A elemen R berlaku hubungan nilai mutlak A kurang dari sama dengan K jika dan hanya jika min K kurang dari sama dengan A dan A kurang dari sama dengan K. Yang keempat, nilai mutlak A kurang dari sama dengan A dan A kurang dari sama dengan nilai mutlak A untuk setiap A elemen R. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas David Al. Geser slide Mbak Alim. Ketidaksamaan segitiga adalah sifat panjang satu sisi dalam segitiga yang pasti tidak lebih dari jumlah panjang kedua sisi yang lain dan tidak kurang dari selisih panjang kedua sisi yang lain itu. Apabila dalam Halo, sinyalku ya Allah, ya Allah. Pokok silpon dos potipot. Di dulu, Dek. Mohon maaf, sinyalnya agak buruk. Oke, akan saya lanjut. Apabila dalam bidang koordinat terdapat segitiga OAB dengan OA sama dengan P dan AB sama dengan Q, maka OB sama dengan P plus Q. Karena nilai mutlak OB lebih dari sama dengan nilai mutlak OA plus nilai mutlak AB, maka nilai mutlak P plus Q lebih dari sama dengan P plus nilai mutlak Q. Apabila OA sama dengan P dan OB sama AB sama min P, karena nilai mutlak OA lebih dari sama dengan nilai mutlak AB, maka nilai mutlak R kurang nilai mutlak P lebih dari sama dengan
nilai mutlak R min P. Geser. Geser slide Mbak Halim. Next. Teorema 2.10 ketidaksamaan segitiga. Untuk setiap bilangan real A dan B berlaku hubungan sebagai berikut. Nilai mutlak A min nilai mutlak B lebih dari sama dengan nilai mutlak A min B lebih dari sama dengan nilai mutlak A plus nilai mutlak B, dan nilai mutlak A min nilai mutlak B lebih dari sama dengan nilai mutlak A plus nilai mutlak B lebih dari sama dengan nilai mutlak A plus nilai mutlak B. Kurang dari sama dengan 2. Mohon maaf, ada apa Pak? Kurang dari sama dengan, bukan lebih dari sama dengan. Ya, kurang dari sama dengan nilai mutlak A plus nilai mutlak B. Teorema 2.11 ketidaksamaan segitiga yang diperumum. Apabila N elemen N dan A1, A2 sampai A nilai N elemen R, maka nilai mutlak A1 plus nilai mutlak A2 plus titik-titik sampai nilai mutlak A N kurang dari nilai mutlak A1 plus nilai mutlak A2 plus sampai nilai mutlak A N. Latihan. Misalkan A, B, C elemen R dan B kurang dari 0, lebih dari 0, buktikan bahwa A min B lebih dari C lebih dari A plus B. Jika dan hanya jika nilai mutlak A min C lebih Kurang dari. Mohon maaf agak sinyalnya buruk. 2. Buktikan bahwa nilai mutlak ya Allah. 1. Misalkan A, B, C elemen R dan B lebih dari 0 apabila A min B lebih dari C lebih dari A plus B, maka min B lebih dari C min A lebih dari B. Kurang dari, Mas. Nilai mutlak C min A apa Pak? Kurang dari. Kurang dari B. Nilai mutlak C min A kurang dari B. Nilai mutlak
A min C lebih dari B. Apabila nilai mutlak A min C lebih dari B, maka C min A kurang dari C min A kurang dari C A plus. Untuk soal nomor 2, periksalah kasus besar dari 0 A kurang dari 0. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Sebelumnya mohon maaf karena terkendala sinyal juga. Baik, untuk yang lain, teman-teman yang lain silakan ditanggapi atau yang ada yang mau bertanya silakan. Silakan yang lain. Gimana? Gimana teman-teman? Ada yang ditanyakan? Pak, saya mau itu minta penjelasan dari yang nilai mutlak 5 sama dengan 5. Gimana Mbak? Suaranya putus-putus. Dengan Mbak siapa? Gimana Pak? Halo Mbak? Suaranya putus-putus. Minta penjelasan definisi 2.7 yang contoh 2.4 itu kan ada nilai mutlak min 5 sama dengan 5. Saya mau minta penjelasan ulang. Terima kasih. Iya Mbak. Dari Mbak siapa ya? Aili Mbak. Oh Mbak Aili. Iya Mbak Aili. Ada lagi? Ada yang lain? Kalau nggak ada, yang saya yang tanya. Iya. Saya yang tanya Monggo, ya. Pak. Oke, Pak. Latihan yang nomor 2 itu gimana maksudnya? Oh, Ya, latihan coba yang nomor dijelaskan 2. lagi. Yang contoh Latihan yang nomor lihat yang di slide nomor 2. Ya, coba Nggih, nggih. dijelaskan lagi itu gimana? Jawabannya kok gitu. Buktikan bahwa
nilai mutlak A kuadrat sama dengan A kuadrat untuk setiap A elemen R. Nah, ini kan jawabannya periksalah kasus demi kasus. A sama dengan, A lebih dari 0, A sama dengan 0, A kurang dari 0. Nah, ini kan untuk setiap A elemen R. Nah, ini kita lihat definisi. Ini, Pak. Misalkan A elemen R ini, apabila A kurang dari 0, maka min A. Apabila A lebih dari 0, maka min A kurang dari 0. Sehingga menurut definisi, nilai mutlak min A sama dengan min dalam kurung min A sama dengan nilai mutlak A. Terus, apabila A sama dengan 0, maka min A kurang dari 0, sehingga menurut definisi nilai mutlak min A sama dengan 0 sama dengan nilai mutlak A. Selanjutnya, apabila A kurang dari 0, maka min A lebih dari 0, sehingga menurut definisi nilai mutlak min A sama dengan min A sama dengan nilai mutlak A. Tidak, Pak. Oh, itu nulis nilai mutlaknya salah ya? Itu kok I ya? Oh iya. Nanti dibetulkan dulu ya sebelum di-share PPT-nya. Oke. Itu kan I, bukan nilai mutlak. Itu nilai mutlak. Kok gitu ya? Itu nilai mutlak pakai yang di atasnya enter itu loh. Ya. Nulisnya ngeteknya kayaknya. Oh iya. Itu kan kelihatan kayak I besar. Ya kan? Iya, nanti saya betulin, Pak. Cuma gini, itu kan A ya. Soalnya tadi itu A kuadrat. Ya kan? Iya. Gimana itu? Coba. Bisa nggak? Ya, ini saya melihatnya dari misalkan A elemen R itu, Pak. Ya, itu kan yang di soal mutlak A kuadrat ya sama dengan A kuadrat itu kan. Untuk setiap A elemen dari R. Berarti ditinjau dari beberapa kasus di situ. Jadi kalau A lebih besar dari 0, ya berarti di situ min A kurang dari 0 sehingga itu untuk yang nilai mutlak min A kuadrat, berarti kan diganti gitu sama dengan min A kuadrat. Jadi disesuaikan dengan yang di buku itu nomor soalnya. Ini berarti Silakan ini yang kurang mengambil kuadrat ya, Pak? Ya, untuk pembuktian yang nomor 7. Demikian juga untuk soal-soal yang lain. Itu kan kalau Unreal itu kan banyak soal pembuktian gitu ya. Jadi kalau ada soal pembuktian itu dikembalikan ke definisi atau teorema ya. Jadi kalian harus bisa membuktikan di situ berdasarkan ya teorema dan definisi yang sudah ada. Oke, silakan ya Mbak Aili tadi dijawab. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Aili. Mbak Aili minta penjelasan dari contoh 2.4, mengapa nilai mutlak min 5 hasilnya jadi 5. Nah, tadi kan saya sudah bilang kalau
bahwa nilai mutlak dari suatu bilangan negatif itu lawan dari bilangan negatif itu. Maksudnya, jadi cara pengerjaannya itu nilai mutlak min 5 sama dengan min dalam kurung min 5. Min ketemu min kan plus, Mbak. Jadi hasilnya 5. Halo, Mbak Aili. Iya, Mbak. Mana, Mbak? Apa masih bingung? Enggak, terima kasih. Sama-sama. Apakah ada yang bertanya lagi? Silakan yang mau bertanya. Saya dari kemarin Mbak Aili saja. Yang lainnya silakan. Mungkin ada contoh soal lagi yang bisa dibahas, Mbak. Iya. Nomor 4, latihan halaman 2.33. Ya, semuanya dilihat ya. Halaman 2.33. Misalkan A, B, elemen R, buktikan bahwa nilai mutlak A plus B sama dengan nilai mutlak A plus nilai mutlak B jika dan hanya jika AB lebih dari sama dengan 0. Maka akan dibuktikan dua hal, yaitu yang pertama, jika AB lebih dari sama dengan 0, maka nilai mutlak A plus B sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Yang kedua, jika nilai mutlak A plus B sama dengan nilai mutlak A plus nilai mutlak B, maka AB lebih dari sama dengan 0. Pembuktian yang pertama yaitu misalkan AB elemen R. Apabila A lebih dari sama dengan 0 dan B lebih dari sama dengan 0, maka nilai mutlak A plus B sama dengan A plus B sama dengan nilai mutlak A plus nilai mutlak B. Apabila A kurang dari 0 dan B kurang dari 0, maka A plus B kurang dari 0, sehingga nilai mutlak A plus B sama dengan min dalam kurung A plus B sama dengan min A plus min B sama dengan nilai mutlak A plus nilai mutlak B. Jadi, apabila AB lebih dari 0, maka A plus B sama dengan nilai mutlak A plus nilai mutlak B. Pembuktian yang kedua, bukti dengan menggunakan kontradiksi, yaitu andai AB
kurang dari 0, ada dua kemungkinan, yaitu A kurang dari 0 dan B yaitu A lebih dari 0 dan B kurang dari A kurang dari jika A kurang dari 0 dan B lebih dari 0. Apabila A kurang dari 0 dan A lebih dari 0 dan B kurang dari 0, maka min B lebih dari 0 sehingga A lebih dari min A dan B lebih dari min B. Dalam hal demikian, nilai mutlak A plus nilai mutlak B sama dengan A plus dalam kurung min B sama dengan A dikurangi B lebih dari A plus B lebih dari min A plus B sama dengan min A dikurangi min B sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Berarti min dalam kurung nilai mutlak A plus nilai mutlak B kurang dari A plus B kurang dari dalam kurung nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B sehingga nilai mutlak A plus B kurang dari nilai mutlak A plus nilai mutlak B. Dengan cara serupa, apabila A kurang dari 0 dan B lebih dari 0, maka nilai mutlak A plus B kurang dari nilai mutlak A plus nilai mutlak B. Keduanya menyebabkan terjadinya kontradiksi dengan yang diketahui, yaitu nilai mutlak A plus nilai mutlak B sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Jadi pengandaian salah yang benar AB lebih dari sama dengan 0. Jadi nilai mutlak A ditambah B sama dengan nilai mutlak A plus nilai mutlak B jika dan hanya jika AB kurang lebih dari 0. Halo, Mbak. Suara saya nggak kedengeran atau putus-putus? Lancar, Kedengeran. Mbak. Ada yang ditanyakan? Bagaimana? Kalau sudah tidak ada, Memahami, Pak. oh iya. Oke, kita tunggu 2 menit lagi. Silakan yang ada pertanyaan. Kak Halim mau tanya. Iya, Mbak. Mbak siapa? Siapa? Tadi nomor Miftahur Rahmah, Mbak. Ya, Mbak Mip. Nomor 4 tadi kan yang cara kedua itu dengan bukti dengan menggunakan kontradiksi. Nah, kontradiksi itu maksudnya bagaimana ya, Mbak? Terima kasih. Oh, iya, Mbak. Ya, bagus pertanyaannya. Silakan dijawab.
Ya, sebentar ya Pak ya. Halo Mbak Mita. Kembali. Kalau menurut saya, kontradiksi itu suatu pernyataan yang bernilai untuk semua. Maksudnya dapat dibuktikan menggunakan tabel kebenaran atau sifat-sifat logika. Mungkin seperti itu. Gimana? Halo Mas David, apakah masih ada di sini? Masih, Mbak. Yang kontradiksi yang mana tadi ya? Yang itu Pak. Buktikan yang halaman 2.34 itu loh Pak. Yang ini ya. Yang nomor 4. Baik, jadi untuk kontradiksi ini memang salah satu teknik untuk membuktikan ya. Jadi di situ kan harus dibuktikan. Bentar. Untuk pembuktian kontradiksi itu biasanya dibuktikan yang salah. Karena yang salah di situ, kemudian hasilnya bagaimana? Hasilnya kebalikannya apa tidak? Jadi kalau nanti hasilnya pembuktian yang salah itu hasilnya kebalikan, maka sebaliknya yang benar di situ yang akan dibuktikan. Itu di situ andai ini ya, AP kurang dari 0, ada dua kemungkinan. Itu A lebih besar dari 0, B kurang dari 0, dan A kurang dari 0, dan B lebih besar dari 0. Apabila itu
A lebih besar dari 0 dan B kurang dari 0, maka min B. Min B-nya pasti lebih besar dari 0 ya. Kalau B kurang dari 0, min B lebih besar dari 0. Sehingga di situ A-nya lebih besar dari min A, B kurang dari min B lebih besar dari B. Demikian sehingga dibuktikan di situ mutlak A plus mutlak B. Dan seterusnya di situ. Berarti itu kemudian dengan cara serupa apabila A kurang dari 0, B lebih besar dari 0. Itu ya, harga mutlak plus B kurang dari A plus B ya. Nah, di situ ada kontradiksi yang diketahui, yaitu nilai mutlak dari A plus B sama dengan mutlak A plus B. Oke. Jadi pengendalian yang sudah diandai di situ salah, maka yang benar B lebih besar sama dengan 0. Tadi kan diandaikan ya. Andai AB kurang dari 0, maka kalau AB kurang dari 0 ternyata A plus B itu kurang dari A plus B nilai mutlak ya, kurang dari nilai mutlak A plus B. Kemungkinan kedua ternyata harga mutlak A juga kurang dari A plus B ya kan. Sedangkan yang akan kita berikan adalah A plus B sama dengan nilai mutlak A plus nilai mutlak B. Berarti pengandaiannya salah gitu. Harusnya benar AB lebih besar. Jadi ini kontradiksi, pengandaian pembuktian kontradiksi seperti itu. Bagaimana Mbak? Siapa tadi ya? Iya Pak, sudah paham. Terima kasih Pak. Ya, jadi beberapa buku ini teorema itu beberapa dibuktikan dengan kontradiksi. Jadi dia mengandaikan yang kebalikannya. Ya, kebalikannya ternyata hasilnya salah. Maka yang benar adalah yang sebaliknya. Seperti itu untuk kontradiksi. Yang lain? Sudah? Kalau sudah nggak ada pertanyaan, silakan ditutup, Mbak, Mas David. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.